Bab 1296. Maaf. Rowan menggelengkan kepalanya. Mulai sekarang, menara telah disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar tanpa izin. Semua yang ada di dalamnya juga dianggap sebagai rahasia negara dan dilarang untuk dipindahkan. Apa? Lacey sangat marah. Sudah cukup buruk bahwa bangunan itu diminta. Tetapi militer telah menyegel semua barang milik mereka dan dokumen perusahaan bersamanya. Para prajurit sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Jika Lacey tidak dapat mengambil dokumen perusahaan, Linton Group tidak dapat berfungsi seperti biasa dan perusahaan dapat runtuh. Jauh di lubuk hati, Lacey merasa bahwa Rowan sengaja menargetkan mereka. Mencoba mengorek lebih jauh, dia bertanya, berapa lama Anda perlu meminta bangunan itu? Rowan menyeringai, tidak ada batasan waktu. Dengan itu, Lacey membenarkan kecurigaannya bahwa grup Linton sengaja dijadikan sasaran. Namun, dia tidak tahu siapa Rowan atau mengapa dia bertindak melawan kelompok itu. Menurunkan suaranya, dia bertanya, kami sepertinya tidak mengenal satu sama lain dan tidak bertengkar. Mengapa Anda menargetkan kami? Rowan melirik ke menara. Mari kita bicara di suatu tempat pribadi. Dia mengikutinya kembali ke gedung. Rowan menjelaskan dengan dingin, tidak ada hubungan buruk antara kamu dan aku. Tapi, kamu telah menyinggung seseorang yang sangat kuat. Orang itu ingin menghancurkanmu. Lacey bertanya, siapa itu? Rowan menjawab, dia adalah seseorang yang bahkan tidak pantas Anda ketahui. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa begitu dia mengambil tindakan, Linton Group akan runtuh dan Anda tidak akan menerima kompensasi apapun. Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang untuk mengurangi kerugian Anda. Rowan memberikan Lacey kontrak. Apa ini? Sambil memegang kontrak di tangannya, Lacey memeriksanya secara rinci. Dia marah ketika dia akhirnya selesai membacanya. Rowan ingin membeli Linton Group seharga 200 juta, sedangkan nilai pasar grup itu lebih dari 100 miliar. Itu murni bandit. Marah, Lacey membanting kontrak di atas meja. Huff, ini perampokan siang hari. Aku tidak akan pernah setuju. Sangat baik. Rowan mencibir berulang kali, kalau begitu, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Semua dokumen, data, dan akun perusahaan telah disegel. Bahkan bangunan itu sendiri hilang. Bisakah kamu bertahan 10 hari? Jika saya bisa, tidak mendapatkan tangan saya pada kelompok, saya akan menghancurkannya. Lacey berjalan keluar dari gedung dengan perasaan sedih. Dia tahu apa yang dikatakan Rowan itu benar. Mereka tidak akan bertahan selama 10 hari. Sementara itu, Dawn berlari ke arahnya dan bertanya, Lacey, apa yang kamu bicarakan? Dia ingin membeli perusahaan itu seharga 200 juta. Downey sangat marah. Linton Group bernilai setidaknya 100 miliar. Membelinya seharga 200 juta adalah perampokan siang hari. Lacey, jangan khawatir, saya akan menelepon saudara laki-laki saya. Dia adalah perwira lapangan di tentara, mungkin dia bisa dari beberapa bantuan. Lacey menghela napas saat dia menelepon Zeke. Sekarang setelah kekuatan hidupnya dihancurkan, dia bukan lagi Marsekal Agung yang sama seperti dulu. Apakah dia bisa membalikkan keadaan pada musuh lagi? Pada saat yang sama, Zeke mendengarkan laporan Wall Street, bersama dengan Tuan Collins, yang memberikan perhatian penuhnya. Itu karena laporan Wall Street ada hubungannya dengan pembantaian sel mercenaris. Wall Street menjelaskan, Rowan Krate, bertanggung jawab atas pabrik militer ketiga rahasia. Pabrik ini menghususkan diri dalam pengembangan dan produksi senjata baru. Sekarang, kami mendapatkan bukti yang membuktikan bahwa Rowan menyelundupkan senjata dan menjual rahasia negara. Zeke, haruskah kita segera membuangnya? Bab 1297. Zeke melambaikan tangannya. Tentu saja. Tapi, dia bukan satu-satunya. Pangkat Rowan tidak cukup tinggi baginya untuk mengambil risiko penyelundupan senjata dan menjual rahasia negara. Pasti ada seseorang yang mendukungnya. Atau prajurit berpangkat seperti dia tidak bisa mengambilnya. Bertanggung jawab atas pabrik militer. Kita harus mengikuti jejaknya dan mencari tahu siapa dalang di belakangnya. Keserakahan serigala menjawab, dimengerti. Zeke kemudian menoleh ke Tuan Collins. Apakah kita sudah menemukan sumber senjata dan amunisi? Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Tidak ada tanda pada senjata itu. Seseorang telah membuatnya secara pribadi. Zeke mengangguk. Rowan kemungkinan besar adalah tersangka kita. Dia mengendalikan sebuah pabrik militer. Untuk membuat sejumlah senjata secara pribadi akan sangat mudah. Dia satu-satunya pemimpin kita untuk saat ini, jadi kita tidak bisa menyia-nyiakannya.
Pada saat itu, telepon Zeke berdering. Itu adalah Lacey. Setelah Zeke mengangkatnya, Lacey menceritakan segala sesuatu tentang Rowan yang mengambil alih gedung Linton Group dengan suara tercekik. Setelah dia selesai, Zeke tertawa terbahak-bahak. Musuh telah menyerahkan dirinya ke depan pintu kita. Tepat ketika kita ingin mencari Rowan, dia malah menemukan kita. Ayo pergi. Sudah waktunya kita menuju Linton Group untuk menemuinya. Di Linton Group Tower, komputer perusahaan dilempar keluar dari gedung satu persatu. Setiap kali salah satu dari mereka jatuh ke tanah, hati Lacey akan hancur bersamanya. Komputer tidak terlalu berharga, tetapi data yang dikandungnya sangat berharga. Akhirnya, server utama perusahaan diangkat ke atap dan akan dimatikan kapan saja. Lacey sangat gugup hingga dia merasa seperti tercekik. Server utama berisi semua data perusahaan. Jika server dihancurkan, Linton Group akan kehilangan setengah dari nilai pasarnya dalam skenario terbaik. Dalam kasus terburuk, itu akan bangkrut. Dengan kata lain, server sangat penting bagi keberadaan perusahaan. Saat dia melihat ke server di lantai paling atas, Rowan mengancam, "Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Entah perusahaan bangkrut dan Anda berutang, atau menerima 200 juta dan bersenang-senang. Pilihan Anda." Lacey terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia tidak ingin perusahaannya bangkrut, tetapi dia juga tidak ingin menjualnya kepada musuh tanpa bayaran. Dia tidak bisa berkata-kata. Rowan menghela nafas, "Kamu begitu keras kepala sehingga kamu tidak tahu apa yang baik untukmu." Saat dia melambai ke atap, server yang beratnya setengah ton runtuh. Lacey menutup matanya dengan putus asa karena dia tidak bisa melihat server dihancurkan. Namun, setelah waktu yang lama, dia tidak mendengar apa-apa. Ketika dia membuka matanya karena penasaran, dia tercengang. Seorang lelaki tua memegang server sendirian dengan kedua tangan. Tuhanku! Kekuatan dari benda seberat setengah ton yang jatuh dari atas sebuah gedung benar-benar tak terbayangkan. Itu bisa membunuh 10 gajah dengan mudah. Namun, lelaki tua itu baik-baik saja. Bahkan, dia memegang server dengan tangan yang mantap. Apakah dia Hercules? Sebenarnya, spesialisasi Tuan Collins adalah tinju militer. Kekuatannya berada di level Archduke. Dalam tinju militer, kekuatan mentah adalah kriteria yang paling penting. Pada level Archduke, kekuatan mentah yang dihasilkan bahkan akan membuat Hercules malu. Tanpa ragu, orang tua itu adalah Tuan Collins. Setelah dia dengan lembut meletakkan server, Zeke muncul. Lacey berlari ke arahnya dengan cemas, "Zeke, kamu akhirnya di sini." Mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia tersenyum. "Senang melihatmu baik-baik saja. Jangan khawatir, serahkan padaku." Lacey mengangguk. Berbalik ke arah lelaki tua itu, dia tersenyum. "Tuan, terima kasih atas bantuan Anda." Bab 1298. Ketika Tuan Collins melihat Lacey, dia tertarik. "Kamu terlihat sangat akrab. Apa hubunganmu dengan Ares?" Tuan Collins dulu sama terkenalnya dengan Ares pada masa itu. Mereka dikenal sebagai Tai Chi Duo. Dia sangat akrab dengan Ares. Lacey menjawab, "Ares adalah ayahku." Tuan Collins meratap, "Aku tidak percaya mengingat betapa gemuk dan jeleknya Ares, dia bisa menjadi ayah yang begitu cantik." "Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan Marsekal Agung?" Ketika dia menyadari bahwa Lacey dan Zeke tampak dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran. "Dia suami saya." Mendengar itu, Tuan Collins tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Marsekal Agung, kamu sudah keterlaluan. Pertama, kamu mengalahkan Ares dan mengambil kemuliaannya. Kemudian, kamu mengambil putrinya dan menjadikannya istrimu. Tidak bisakah kamu memberi orang itu istirahat?" Zeke memutar matanya ke arah Tuan Collins. "Jangan jadi keledai, bungkam." Yang terakhir tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Zeke berjalan menuju Rowan. "Rowan Krate, apakah kamu bertanggung jawab atas pabrik militer ketiga?" Rowan menatapnya dengan jijik. "Apakah Anda Marsekal Agung? Saya pernah melihat Anda sebelumnya." Jika itu adalah Marsekal Agung di masa lalu, Rowan akan berlutut. Tapi sekarang Marsekal Agung telah kehilangan kekuatannya dan absen, pengaruhnya di rahasia juga sangat berkurang. Dengan Connor mendukungnya, Rowan tidak takut pada Marsekal Agung. Menghadapi arogansi Rowan, Zeke tetap tenang dan tidak terganggu olehnya. "Sekarang, aku punya 2 pesanan untukmu. Pertama, bawa anak buahmu keluar dari gedung dan ganti rugi 2 kali lipat Linton Group atas kerusakan yang kamu sebabkan. Kemudian, minta maaf kepada Lacey sambil berlutut." Rowan menyela Zeke, "Maaf, aku tidak bisa melakukannya."
Saya hanya mengikuti perintah. Ada protokol yang harus saya patuhi. Selain itu, apa yang memberi Anda hak untuk memerintahkan saya mundur dan meminta maaf? Hanya karena Anda adalah Marsekal Agung. Apakah Anda di atas hukum? Zeke menjawab, jangan terburu-buru, biarkan aku menyelesaikannya. Perintah kedua adalah jika Anda menyelesaikan perintah pertama, saya akan mengizinkan Anda menyerahkan diri ke pengadilan militer, dan juga hukuman Anda dikurangi. Atau jangan salahkan saya karena mengeksekusi Anda. Rowan membalas, hukum apa yang telah saya langgar? Zeke menjelaskan, menjual rahasia negara dan menyelundupkan senjata. Ini adalah kejahatan yang sangat serius. Rowan mengancam, tolong tunjukkan rasa hormat saat Anda berbicara. Tanpa bukti apapun, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Zeke tersenyum. Tampaknya Anda tidak mau bertobat. Teman-teman, tangkap dia. Keserakahan serigala dan Benyamin maju dan menangkap Rowan. Pria itu marah. Marsekal Agung, kamu berlebihan. Kamu melanggar hukum negara untuk kepentingan egoismu sendiri. Mengabaikan hukum berarti kamu tidak menghormati rahasia. Apakah kamu mencoba memberontak? Ketika dia selesai, para prajurit yang datang bersamanya sepertinya mendapat sinyal. Saat mereka bergegas keluar setiap sudut dan celah gedung, mereka mengarahkan senjata mereka ke Zeke. Pada saat itu, Rowan menyeringai karena semuanya berjalan sesuai rencana. Tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Zeke. Menyebutkan kata, Rebe saja sudah cukup baginya untuk mengeksekusi Marshal di tempat. Bahkan jika dia melompat pistol, Connor akan melindunginya. Rowan sadar bahwa Connor sudah lama menginginkan Zeke mati. Hanya saja rencananya gagal berulang kali. Jika dia berhasil menyingkirkan Zeke dengan plotnya, Connor tidak hanya akan melindunginya tetapi juga menghadiahinya dengan mahal. Selanjutnya, dia juga akan mendapatkan Linton Group. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Bab 1299. Rowan berteriak kepada prajuritnya di lantai atas, tembakan. Bunuh pemberontak itu. Bang! 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 Suara tembakan terdengar di mana-mana. Namun, yang menembak bukanlah anak buah Rowan. Peluru ditembakkan dari gedung di seberangnya dan mengenai semua bawahan Rowan. Satu persatu, mereka jatuh ke genangan darah mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Lonceng alarm berdering di kepala Rowan saat dia melihat ke gedung di seberangnya. Entah dari mana, ada puluhan penembak jitu yang menembaki anak buahnya. Tanpa ragu, mereka milik Zeke. Persetan. Dia datang dengan persiapan. Sementara itu, Rowan terguncang. Zeke, kamu membunuh tentara yang sedang bertugas. Kejahatanmu akan berlipat ganda. Kamu akan diberikan eksekusi yang lambat dan menyakitkan. Jawab Zeke. Mereka adalah kaki tanganmu dalam menjual senjata kepada musuh dan menyelundupkan senjata. Mereka tidak pantas menjadi tentara negara kita. Omong kosong, ini tuduhan liar. Mengangkat teleponnya, Zeke menunjukkan kepada Rowan video yang difilmkan secara diam-diam. Dalam video tersebut, Rowan melewati Jenderal Wilson, musuh utama rahasia, setumpuk dokumen bersama dengan senjata terbaru negara. Kejahatannya dalam menjual informasi kepada musuh dan penyelundupan senjata sekarang sudah jelas. Merasa seperti disambar petir, Rowan gemetar. Persetan. Bajingan mana yang merekamnya secara diam-diam, dan bagaimana itu bisa berakhir di tangan Zeke? Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah ada mata-mata yang dekat dengannya. Sementara itu, Zeke dengan dingin berkata, sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Hubungi bosmu dan katakan padanya untuk menyelamatkanmu. Rowan berperingkat terlalu rendah untuk menghubungi Jenderal Wilson, oleh karena itu pasti ada orang lain yang mengatur pertemuan itu. Orang itu adalah bos Rowan. Dia juga kemungkinan akan menjadi dalang di balik pembantaian tim tentara bayaran segel. Ragu-ragu, Rowan tetap diam. Haruskah saya mengekspos Connor? Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Kejahatanku terlalu berat baginya untuk melindungiku. Selain itu, mengkhianati Connor hanya akan mengakibatkan seluruh keluarganya terbunuh. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keluarganya. Mengepalkan giginya, dia bersiap untuk bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri. Namun, Tuan Collins mengalahkan dia untuk itu. Sambil memegang belati, dia memukul bagian belakang kepala Rowan. Saat mata yang terakhir memutih, dia pingsan ke tanah. Zeke menginstruksikan, kirim dia ke ruang Cygnus dan awasi dia baik-baik. Kita harus mencari tahu siapa bosnya. Dipahami. Keserakahan serigala mengirim Rowan ke ruang Cygnus segera. Ketika Zeke melihat kehancuran di sekitarnya, dia menghela nafas.
Sepertinya sudah waktunya baginya untuk mengumumkan bahwa dia telah mencapai kekuatan kelas raja. Atau semua orang akan menyerang Linton Group, dengan asumsi Marsekal Agung telah kehilangan kekuatannya. Godaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Lacey mendekatinya dengan wajah pucat karena dia trauma. Zeke, itu membuatku takut. Ketika semua senjata itu diarahkan padamu, kupikir kita. Saat dia berbicara, matanya menjadi merah. Zeke meyakinkannya, Lacey, jangan khawatir. Demi kamu atau misi, aku pasti tidak akan mati. Lacey mengangguk. Itu kesepakatan. Ngomong-ngomong, sekarang setelah Rowan disingkirkan, pabrik militer ketiga akan ditenderkan lagi. Anda harus bersiap untuk menawar dalam tender. Begitu kami memenangkan hak untuk mengoperasikan pabrik militer ketiga, kami dapat memperlakukannya sebagai kompensasi. Selanjutnya, pabrik militer akan bertindak sebagai perisai pelindung untuk Linton Group. Bab 1300. Lacey tercengang. Tender untuk pabrik militer. Linton Group belum siap untuk mengambil pabrik militer baik dari segi finansial maupun kemampuan teknis. Bagaimana mungkin kami memenangkan tender untuk pabrik militer ketiga? Jika Zeke masih dalam masa kejayaan Marsekal Agung, mereka masih bisa memenangkan tawaran berdasarkan reputasinya saja. Namun, sekarang Marsekal Agung hanyalah manusia biasa, pengaruhnya tidak lagi sama. Zeke menyemangatinya, kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Saya yakin kamu dan Linton Group pasti bisa melakukannya. Karena pabrik militer dianggap sebagai bisnis yang paling menguntungkan di dunia, itu adalah sesuatu yang sulit ditolak Lacey. Dia mengangguk. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan tawaran. Setelah menyelesaikan masalah di grup, Zeke bergegas kembali ke ruang Cygnus. Dia ingin mengekstrak informasi sebanyak mungkin dari Rowan. Dia adalah satu-satunya petunjuk mereka tentang pembantaian tim mercenari Seal. Mereka tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Di dalam ruang Cygnus, Tuan Collins sedang menginterogasi Rowan. Memegang cambuk panjang, dia mencambuknya dengan kuat ke tubuh yang terakhir. Rowan berdarah begitu banyak sehingga pakaiannya basah oleh darah. Namun, dia mengertakkan gigi dan bersikeras untuk tidak mengungkapkan apapun. Berbicara. Tuan Collins mengaum seperti macan tutul yang marah saat matanya sama-sama merah. Siapa yang memerintahkanmu untuk membantai tim tentara bayaran segel? Pikiran tentang bagaimana saudara iparnya terbunuh secara tragis membuatnya hampir gila. Puff. Rowan memuntahkan seteguk darah. Aku tidak tahu apa-apa tentang tim tentara bayaran segel. Kamu harus memberiku waktu sebentar. Persetan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Tuan Collins kembali memukulkan cambuknya ke punggung Rowan. Benjamin menghela nafas, Rowan, bibirmu sekarang lebih kencang dari sebelumnya. Terakhir kali, kamu tidak bisa berhenti membual bahwa tim tentara bayaran segel mati di tanganmu. Mendengar itu, mata Rowan melebar saat dia memelototi Benjamin. Anda, ada apa? Bagaimana Anda bisa melupakan saya begitu cepat? Ketika kami berada di tentara, kami dulu musuh. Sekarang setelah Anda mencapai kekuasaan dan menjalankan pabrik militer, Anda telah melupakan musuh lama Anda ini. Akhirnya, Rowan mengenalinya. Itu kamu. Haha, seseorang yang telah aku kalahkan. Aku tidak pernah menyangka akan kalah di tangan seseorang yang telah aku kalahkan sebelumnya. Benjamin, jika kamu seorang pria, kamu harus memberiku kematian yang cepat. Benjamin menjawab, maafkan saya. Hidup Anda bukan milik saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya sarankan Anda mengatakan yang sebenarnya atau saya khawatir Tuan Collins akan membuat Anda menyesal pernah dilahirkan. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa dia dulu adalah kapten dari tim tentara bayaran segel. Dia juga salah satu dari Tai Chi Duo. Mata merah Rowan beralih ke Tuan Collins. Kapten dari Seal Mercenary Team masih hidup. Sial, kesalahan cerobohku yang membuatmu bertahan. Aku akui aku membunuh Seal Mercenary Team. Kalian berdua pernah dikalahkan olehku sebelumnya, haha. Dua musuh yang dikalahkan digabungkan lakukan tidak membuat yang menang. Saya tidak akan memberitahu Anda apa-apa. Anda hanya harus memberi saya kematian cepat. Bajingan. Ketika dia melihat betapa sombongnya Rowan, Tuan Collins mengatupkan giginya dengan marah. Dia berharap dia bisa membunuh pria itu sekaligus. Pada saat itu, Zeke masuk. Benjamin melaporkan sambil mendesah, Marsekal Agung, dia belum bicara. Mengapa kita tidak membiarkan ruang Cygnus mengambil alih interogasi? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Biarkan saja dia pergi.